Salam sejahtera pemirsa Kairos dimanapun Anda berada saat ini. Salam sukacita bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita saat ini juga. Dan kami percaya seluruh pemirsa dalam sukacita, dalam kebahagiaan daripada Tuhan. Utamanya seluruh warga HKBP dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali pada saat ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh perempuan di HKBP yang juga salah seorang prizes dari perempuan nih di HKBP. Kita kedatangan tamu yang sungguh luar biasa. Ada Inang Pendeta Damina Lumban Siantar, Prizes HKBP Distrik 3 Humbang, yang secara khusus datang ke studio kita ini jauh-jauh dari Dolok Sanggul, datang ke Jakarta untuk berbincang-bincang dan berbagi sukacita, utamanya berbagi informasi tentang pelayanan yang mudah-mudahan nantinya menjadi sesuatu yang menarik untuk kita sama-sama pergumulkan, kita sama-sama doakan, dan kita sama-sama topang di tengah-tengah perjalanan gereja kita. Horas, Inang. Horas. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Sukacita. Sungguh berbahagia sekali nih, Inang kali pertama datang ke studio ini dan kami sangat-sangat bersuka cita dengan kedatangan Inang, dan tentu menjadi motivasi juga bagi seluruh warga HKBP bahwa jarak yang dari Dolok Sanggul ke Jakarta sungguh jauh, tapi ternyata bisa kita atasi dan kita akan berbagi sukacita dengan seluruh pemirsa kita. Nah, secara khusus nih boleh diinformasikan kepada seluruh pemirsa kita kesan dan pesannya juga dan harapan-harapannya setelah ada di studio ini. Silakan, Inang. Terima kasih. Saya juga bangga ketika kita ada di tengah-tengah mereka, kru Kairos, yang memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh berbincang dengan kerinduan yang besar, boleh menyampaikan pengalaman-pengalaman kita sejak menjadi prizes di HKBP Distrik 3 Humbang khususnya. Saya bangga ketika ada pendeta yang cakep, yang bersahabat dengan kita dan krunya, boleh mendengarkan, memberi kesempatan sesaat bagi kami untuk boleh berbagi shalom bagi kita semua dan berbagi pengalaman dari Humbang Hasundutan. Ya, seperti itu dulu. Oke, Aman. baik, Inang. Mungkin Humbang Hasundutan, mungkin orang sudah tahu yang namanya Humbang Hasundutan ada di mana. Itu kantor distriknya ada di Dolok Sanggul. Mungkin dengar Dolok Sanggul, kita sama-sama ingat tentang dinginnya udara di sana, makanan khas di sana, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak akan membahas itu. Yang perlu mungkin pemirsa tahu adalah seperti apa sebenarnya gambaran umum Distrik 3 Humbang Hasundutan, dan juga seperti apa demografi jemaatnya itu, bidang-bidang usahanya, kerjanya seperti apa, dan seperti apa gambaran umum dari pelayanan yang ada di HKBP Distrik 3 Humbang. Silahkan, Inang Prizes. Terima kasih untuk Amang Frankie. Distrik 3 Humbang itu ada 29 resort. Tentunya yang diwarnai dengan pelayanan yang cukup menarik bagi saya, karena Distrik 3 Humbang itu ada 3 wilayah. Yang pertama sekali dan paling jauh yaitu wilayah Papatar, Pakat, Parlilitan, dan Tarabitang. Dan medannya ke sana naik turun lembah. Ada di daerah itu 9 resort yang harus kita kunjungi. Rata-rata sih kalau sabungan resortnya itu udah kita kunjungi semuanya, tetapi di pagarannya belum. Karena baru 1 tahun 2 bulan kita aktif melayani di distrik itu.
Lalu ada wilayah tengah itu 10 resort. Itu agak lumayan. Jadi nggak terlalu banyak perbukitannya, tidak terlalu jauh medannya. Tetapi di wilayah 1 ada juga 10 resort. Itu yang mencapai sampai dengan Kecamatan Bakti Raja, Bakara. Tetapi paling jauh pagarannya Bakara itu sudah ada, pernah kami kunjungi, Polung namanya. Holbung. Nah, distrik 3 Humbang itu sekarang bagian daripada 8 distrik yang menunjang tentang daerah pariwisata super prioritas. Tentunya gereja nggak boleh diam dong dengan itu. Walaupun memang itu program pemerintah, tetapi HKBP dengan 29 resort tidak bisa diam dengan itu. Kita mengambil bagian, bahkan kalau boleh kita menjadi pengambil bagian dalam setiap pilot projectnya, kan begitu kira-kira. Tapi yang bernuansa gereja, kan begitu kira-kira. Nah, kita sudah lakukan beberapa kegiatan di sana. Tahun yang lalu kebetulan itu Amang Pendeta adalah tahun pemberdayaan. Itu sudah tuntas. Walaupun memang itu akan berkesinambungan, ya kan? Akan berkesinambungan. Tahun ini tahun kesehatan. Itu tentunya akan lebih mengikat hati setiap pelayan full time, walaupun tahun yang lalu diwarnai dengan ada kelompok-kelompokan lah kita kira-kiranya, kan begitu. Tetapi saya percaya di awal tahun ini masih bulan Maret, di tahun kesehatan ini masih bisa banyak yang kita lakukan untuk mengikat setiap perhatian dan hati setiap full time di situ. Pendeta, Bebelfrau, yang pendeta resort yang ada di strukturalnya dan yang ada di fungsionalnya. Tapi kita bersehati untuk membangun distrik itu, melanjutkan program dari tingkat hatopan. Begitu kira-kiranya. Bagaimana dengan tingkat ekonomi warga jemaat di sana, dan mungkin apa sih pekerjaan-pekerjaan mereka secara umum yang tentu itu sangat berhubungan langsung dengan bagaimana nantinya mereka bisa berpartisipasi dalam program pelayanan yang ada di distrik, dan juga mungkin mereka juga sebagai sasaran dari pelayanan itu sendiri. Oke. Kalau saya katakan sumber mata pencaharian untuk income-nya ya, setiap keluarga, warga masyarakat atau warga gereja kita tentunya. Karena ada 29 resort, saya percaya dengan 42.000 jiwa ya. 42.000 jiwa. Itu jemaat kita di 29 resort. Nah, kalau pengamatan kita sih sebenarnya nggak begitu tinggi pendapatan per kapitanya, sehingga saya mau gambarkan itu mayoritas atau 82% itu anggota jemaat kita adalah petani. Petani sawah atau kebun, kan begitu kira-kiranya. Peternakan tidak terlalu tinggi di sana, peternakannya enggak, petani. Dan ada beberapa persentasenya pegawai negeri gitu yang ada di kecamatan-kecamatan masing-masing, kan begitu kira-kira. Nah, kaitannya dengan gereja memang kita sangat sulit. Sangat sulit. Kalau saya sedikit boleh terbuka, memang anggaran distrik di sana tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Tapi bagaimana dengan kemampuan jemaat itu dengan tingkat ekonomi, mungkin kalau saya mau katakan itu middle low. Ya kan? Jadi kita agak-agak susah untuk mengembangkan pelayanan di sana kalau tidak ada bergandeng tangan dengan distrik yang lain. Kalau tidak bisa bergandeng tangan dengan distrik yang lain. Maka dengan poin ini saya mau katakan, saya masih bertanya, dengan distrik mana saya bisa boleh menjadi sisterhood gitu ya, misalnya menjadi teman bergandengan tangan untuk terus menerus. Karena saya tahu HKBP 1, yang distriknya yang ada 32. Maka yang 32 distrik ini oleh presesnya bisa mungkin marsi tatapan gitu ya, marsi tatapan saling membantu lah, saling menopangkan begitu kira-kiranya. Sehingga yang di pedesaan boleh merasakan bagaimana sebenarnya kita
mau melakukan pelayanan ini dengan sukacita kan begitu, tanpa tekanan ekonomi. Oke. Begitu kira-kiranya. Baik, ini sekarang kita HKBP sedang masuk ke orientasi pelayanan yang namanya tahun kesehatan tahun 2022. Tentu seluruh warna pelayanan mesti masuk ke sana dan harus sesuai dengan program tahun kesehatan HKBP itu. Nah, tentu masing-masing distrik berbeda caranya untuk mengimplementasikannya, tentu berbeda. Nah, kita mau mendengar nih seperti apa HKBP Distrik 3 Humbang mengimplementasikan tahun kesehatan HKBP baik di Aras distrik itu sendiri dan juga nantinya bagaimana itu menjadi bagian dari usaha untuk mendukung dari program tahun kesehatan secara hatopan atau keseluruhan HKBP. Silakan Inang. Oke, saya mulai dulu dari hatopan ya. Dari hatopan, kebetulan HKBP sekarang sedang menggalakkan HKBP Mart. Yang tentunya itu akan berhubungan langsung dengan distrik-distrik yang ada di pedesaan. Misalnya hasil bumi kami bisa di-drop kemana gitu. Itu mungkin juga dijawab dengan kesehatan. Misalnya distrik 8 DKI Jakarta boleh menampung apa dari kami, dari distrik kami. Itu kan artinya kita boleh berpikir kalau kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kan begitu kira-kiranya. Saya bangga dengan itu. Lalu yang kedua, gerakan-gerakan kemanusiaan, kita sekarang sedang menginventarisasi soal difabel ya. Di sana ternyata banyak juga. Saya tahu bahwa OPE Porus sudah mengangkat ada di sini perwakilan kita untuk Kementri soal difabel ini. Staf khusus namanya. Staf khususnya yang saya tahu Ambang Pendeta Anggia Tuta Barat ya. Saya bangga juga karena beliau adalah adik saya yang paling dekat. Artinya saya dikasih kebanggaan tersendiri karena prosesnya juga baik, bisa dekat dengan kita. Inang Tio Minar juga yang di sini menjadi kabit diakoninya bisa dekat dengan kita. Nah, itu program kita sebenarnya. Bagaimana difabel itu bisa mendapatkan perhatian karena kebetulan DKI ada di lingkaran atau lebih dekat dengan lingkaran pemerintah pusat, maka mungkin itu juga akan lebih cepat. Saya berpikir gini, sebagai proses yang proaktif nanti bisa lebih merebut perhatian dari DKI untuk distrik kami, ya mungkin ini yang akan saya usahakan. Oke. Yang ketiga, program kami yang paling unggul lah sekarang. Kita punya tanah 10 hektar yang bisa kerjasama dengan distrik Krevel di Jerman. Tetapi lebih dari 20 tahun tanah itu atau lahan itu tidur. Lalu kita tahun ini sudah berkomitmen untuk membangun itu menjadi pusat pelatihan pertanian dan peternakan. Jadi ada nanti kita bangunlah integrated farmingnya di sana. Nah, untuk misi itulah sebenarnya sampai di sini dan sampai hari ini aku di sini menyampaikan itu. Memang beberapa hari saya di sini sudah berusaha untuk menyampaikan dengan teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya dari Menteng Jalan Jambu, untuk menyambut program ini karena jujur saya bawa proposal dari sana untuk membangun Bukit Krevel itu supaya tidak dicaplok lagi sama orang-orang yang di sekitar itu. Maka tanah ini, lahan ini harus dibangun dan sudah bisa nanti kami isi dengan tanaman produktif, peternakan, dan pertanian yang pastinya bergandengan tangan dengan Pengmas kita lah, Pengmas HKBP. Nah, untuk itu dibantu kami berdoa supaya Bukit Krevel itu bisa menjadi bukit yang indah yang kita isi dengan berbagai hal, tentunya nanti bekerja sama dengan pemuda HKBP Distrik 3 Humbang dan pengurus Badan Mitra HKBP dengan Krevel. Terima kasih. Luar biasa, sungguh sangat-sangat menginspirasi kita. Ternyata Distrik 3 Humbang meskipun mayoritas itu berada di pedesaan itu semuanya, tetapi punya visi dan misi yang sungguh-sungguh mengglobal sekali, dan tentu ini butuh dukungan dari seluruh kita, seluruh pemirsa, dari latar belakang apapun Anda. Jadi mungkin bisa menggugah hati kita untuk memberikan yang sebisa mungkin untuk mendukung program dari HKBP Distrik 3 Humbang ini. Boleh dana, boleh doa, boleh semangat, dan apapun itu sesungguhnya akan menjadi cara Tuhan untuk boleh
memberikan yang terbaik bagi HKBP, utamanya yang ada di HKBP Distrik 3 Humbang. Nah, yang terakhir nih, ini jarang-jarang nih kita berjumpa dengan Inang yang sungguh-sungguh menginspirasi ini. Kira-kira apa yang menjadi harapan umum ya? Harapan umum ya singkat saja bagi HKBP keseluruhan, terus bagi HKBP Distrik 3 Humbang keseluruhan nantinya baik dalam pelayanan Inang sebagai preses dan juga dalam hal kehidupan jemaat secara umum. Silahkan Inang. Oke, yang pertama sekali seperti ini. Saya sebagai seorang pendeta perempuan yang sudah merasakan bahwa HKBP tidak lagi sudah, kalau saya mau katakan, kita sudah melihat walaupun persentasenya masih minim ya, masih kecil tentang keadilan gendernya. Ya, keadilan gender. Saya sebagai seorang perempuan HKBP seharusnya ya sudah lebih banyak yang harus diberi ruang untuk perempuan mengambil keputusan di HKBP. Itu yang pertama, gambaran umum HKBP. Yang kedua, bagaimana semua pendeta partohonan di HKBP bisa menangkap apa yang menjadi pikiran Eporus kita sekarang, Opu Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Ramang Sekjen, ketiga Kadep, dengan 32 preses. Tentu perpanjangan tangan di setiap distrik itu boleh menyambut baik ide-ide, gagasan-gagasan dari Eporus kita tanpa harus misalnya menganggap bahwa ada diskriminatif di HKBP. Nggak seperti itu. Artinya, kalau saya mau berharap seperti ini, Amang Franky, bagaimana kita kembali kepada ketaatan kita kepada panggilan itu. Mau di desa, mau di kota, sama saja. Yang penting kita melihat HKBP ini secara menyatu, komplit lah gitu ya. HKBP itu satu. Karena ditempatkan di berbagai daerah, jadi ada wilayah-wilayahnya. Tetapi pikiran kita harus satu. Dan itu yang saya pikir menjadi kesehatian kita tahun ini. Itu. Oke, sungguh luar biasa ternyata pemirsa. Harapan-harapan yang sungguh-sungguh memotivasi kita untuk lebih lagi, utamanya bagi pelayan sudah masuk tadi, bagi jemaat dan keseluruhan HKBP untuk mengikat satu kesatuan untuk HKBP yang lebih baik. Sungguh-sungguh menarik perbincangan kita, tapi tidak boleh berpanjang-panjang pemirsa, karena beliau ini akan kembali ke Dolok Sanggul. Oleh karenanya, terima kasih untuk kehadiran dari Inang Preses. Makasih. Jangan jemu-jemu untuk hadir di studio kami. Ya, semoga ada kesempatan boleh lagi berbagi inspirasi dan berbagi sukacita bagi seluruh penonton setia New Kairos TV dan seluruh warga HKBP dan bahkan yang bukan HKBP sekalipun, bahwa ternyata siapapun bisa memberi inspirasi, bisa memberi semangat baru untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat melayani. Iya, terima kasih Mang Pendeta Franky. Tetap sehat selalu dan tetap bersukacita juga untuk keluarga di sana. Iya. Oke, demikian perjumpaan kita. Perbincangan kita yang singkat dengan Inang Pendeta Damina Luban Siantar, Preses HKBP Distrik 3 Humbang. Semoga bermanfaat bagi kita dan saya yakin pasti bermanfaat, dan semoga kehadiran beliau menjadi inspirasi bagi seluruh pemimpin-pemimpin HKBP dan juga pelayan-pelayan HKBP keseluruhan untuk selalu melayani Tuhan dengan baik dimanapun ditempatkan. Akhir kata, Pendeta Franky Napitupulu undur diri dari hadapan kita. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas.